Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk pembahasan kita berikutnya, yaitu materi masuk ke riset operasi. Ya. Kita lanjutkan tentang masalah transportasi. Kalau yang pertama, kita kemarin masih masalah penyelesaian masalah awal. Dan kali ini kita akan bahas optimalisasi masalah transportasi. Jadi ada dua tahapan untuk penyelesaian optimalisasi masalah transportasi ini. Ya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang penyelesaian awal, ya masih awal dulu. Nah sekarang kita akan bahas lebih optimal lagi tentang minimalisasi biaya, ya biaya transportasi. Ya. Oke. Nah kemarin kita sudah bahas tentang tiga metode. Yang pertama ada NWCR, ya, kemudian inspeksi biaya terkecil, dan yang ketiga adalah PAM, ya, Vogel Approximation Methods, merupakan solusi awal dari masalah transportasi ini. Ya. Nah, sekarang solusi akhir dilakukan untuk mengolah biaya yang minimum mungkin. Ya. Solusi akhir ini dapat dilakukan dengan dua metode. Ya, yang pertama dengan stepping stone, ya, metode stepping stone. Yang kedua adalah Modified Distribution Methods atau MODI. Ya. Nah, stepping stone seperti bahasanya ya, stepping stone ini artinya apa? Loncat batu. Ya, gitu ya. Stepping stone adalah batu loncatan. Permainan melompati air meniti bebatuan. Ya, meniti batuan. Pada metode ini kita melompat ke satu batu ke batu yang lain, di mana setiap kali lompatan langsung belok kiri atau kanan, dan nantinya akan membentuk jalur tertutup. Artinya kita akan kembali ke titik awal dari awal kita meloncat tadi. Dan beberapa langkah stepping stone. Ya, yang pertama adalah sudah kita pelajari kemarin, yaitu menyelesaikan solusi awalnya dengan NWC, Discourse, dan FAM. Ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita mengevaluasi sel-sel yang masih kosong. Sel yang tidak terisi dalam matriks alokasi barang dievaluasi, yaitu dengan melompati dari sel kosong itu ke beberapa sel yang sudah terisi. Ya. Kembali lagi nanti akan ke sel yang kosong awal mula tadi. Kemudian yang ketiga, kita menghitung perubahan biayanya. Ya, sepanjang jalur yang dilalui dihitung perubahan biaya. Perubahan biaya ini menunjukkan seberapa banyak biaya yang akan berubah jika alokasi barang dipindah dari sel yang sudah terisi ke sel kosong yang dievaluasi. Pencarian jalur tertutup. Perhitungan dimulai dari sel yang kosong dan dilanjutkan dengan sel-sel yang dilompatinya, di mana sel kosong diberi nilai positif, kemudian lompatan pertama diberi nilai negatif, lompatan kedua positif, dan yang ketiga negatif lagi, seterusnya begitu ya, bergantian sampai kembali lagi ke sel kosong awal kita melompat. Kemudian kita lakukan iterasi. Jika perubahan biaya pada sel kosong masih bernilai negatif, ya, ada yang bernilai negatif, ya, berarti terdapat kemungkinan untuk menurunkan biaya total. Alokasi barang kemudian dialihkan dari sel yang sudah terisi ke sel yang kosong, yang dievaluasi tadi. Dan proses diulang hingga perubahan biaya pada semua sel kosong bernilai positif atau nol. Kapan solusi akan mencapai optimal? Yaitu ketika perubahan biaya pada semua sel kosong bernilai positif atau nol, atau tidak ada yang negatif. Maka solusi yang diperoleh dianggap optimal, yaitu
solusi dengan biaya transportasi minimum, ya, paling minimum. Kelebihan dari metode ini, ya, mudah dipahami dan diterapkan, ya, dapat digunakan untuk berbagai masalah transportasi. Tapi ada beberapa kekurangannya, misalnya, yaitu membutuhkan banyak iterasi, prosesnya berulang, ya, hingga menemukan solusi yang optimal. Yang kedua, jalur tertutup yang harus dihitung untuk setiap sel kosong bisa rumit, ya, tidak berupa lingkaran, gitu ya, tapi mungkin bisa berbelok-belok membentuk jalur yang rumit, gitu ya. Kita ambil contoh dari yang sebelumnya kita selesaikan dengan masalah awal, ya, produksi pabrik GZ, ya, kapasitasnya sekian, 150.000, 175.000, dan 270.000 unit. Ya. Produk dari pabrik tersebut setiap hari akan didistribusikan ke 3 gudang, yaitu D, E, dan F, berturut-turut sebanyak 200.000 unit, 100.000 unit, dan 300.000 unit. Ya. Biaya transportasi dari pabrik ke gudang seperti pada tabel di bawah. Ya, tentukan biaya transportasi sekecil mungkin. Ini permasalahan yang sudah kita kerjakan sebelumnya, pada video sebelumnya, ya, dengan metode northwest corner, ya, dari ujung kiri atas, ya, pojok kiri atas. Mulai dari sini, ya, yang bisa kita isi adalah 150. Ya, kemudian ini sudah habis, ya turun sini, ya, masih sisa 50, kita letakkan di sel YD, ya, 50. Kemudian ini D sudah penuh, sehingga geser ke kanan, ya, masih bisa diisi, ini sisanya 125, ini 100, berarti hanya bisa diisi 100 di sini. Ya. Kemudian ini sudah penuh, yang gudang E, kita geser kanan, masih sisa 25, saya taruh di sel YF, ya. Nah, yang terakhir di sini bisa kita isi sebanyak 275. Ini dengan metode solusi awal dengan NWC, ya, northwest corner. Sehingga dari sini kita bisa hitung biaya transportasinya, ya, 150 kali 6 ditambah 50 kali 7 ditambah 100 kali 11, 25 kali 11, dan 275 kali 12. Jadi semuanya dikalikan 1000. Sehingga total biaya yang diperlukan adalah 5.925.000. Ini dengan metode NBC sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, setelah langkah ini, solusi awal ini, kita ingin mengoptimalisasi lagi, ya, dengan metode stepping stone. Ya. Langkah dari stepping stone adalah, ya, yang pertama, melakukan lompatan secara horizontal atau vertikal secara bergantian. Ya. Kemudian, ya, dengan berpijak pada sel-sel yang sudah terisi sampai kembali ke sel semula. Di sini ada beberapa sel kosong. Dimulai dari sel kosong itu. Ini kosong, ya, ini kosong, dan ini kosong. Jadi ada 4 sel kosong, kita mulai satu-satu. Dari sini mungkin, ya. Ya, nah, kemudian kita evaluasi masing-masing sel kosong itu. Ya, caranya adalah, ya, sel kosong yang pertama adalah XE, ya, kita namakan XE, sel XE, seperti Excel, ya. Sel XE kita cari jalur lompatan, mungkin dari sini, kemudian ke sel isi 100 ini, mungkin, ya, atau ke kiri dulu juga boleh, ya. Ini ke sini, kemudian muter, bisanya adalah ke kiri, kemudian ke atas, dan kembali lagi ke sel kosong itu, ya. Ini, ya, kemudian ke kiri, kemudian naik ke atas, kemudian ke kanan, kembali ke sel kosong. Ini, ya. Nah, kita hitung sekarang biayanya, ya. Biaya pada sel kosong diberi nilai positif. Ya, pada sel kosong biaya yang 8 ini kasih nilai positif. Jadi di sini dikasih plus 8. Ya. Biaya pada lompatan pertama diberi nilai negatif. Ya, di sini plus 8.
lompatan pertama ke sini, biayanya 11, ini dikasih nilai negatif, jadi min 11. Ya. Biaya pada lompatan kedua diberi nilai positif. Dari sini melompat ke sini, ya, di sel ini biayanya 7. Sehingga dikasih nilai positif 7. Ya. Ya. Nah, kembali lagi ke sini. Ya, begitu seterusnya, bergantian ya. Ini positif, negatif, positif, negatif. Terus ini negatif 6. Ya, kembali lagi ke sel yang kosong tadi. Ya. Nah, kemudian ini dijumlahkan. Ya, 8, min 11, 7, dan min 6 ini dijumlahkan. Kita hitung di sini. 8 min 11 tambah 7 min 6. Nah, ini hasilnya adalah min 2. Ya. Kita evaluasi lagi sel kosong yang berikutnya. Ya, ini sel kosong yang kedua. Ya. Jalur mana yang bisa kita lewati, ya, sehingga nanti akan bisa kembali ke sel kosong ini lagi. Ya. Misalnya ke bawah, ya, atau ke kiri sini boleh. Ya. Di kiri sini kemudian turun, kanan, naik, atau ke bawah. Bawah, kiri, atas, naik. Ya. XF, ya. Ini sel XF. Ya. Turun, kemudian ke kiri, ke atas, kemudian ke kanan, kembali lagi ke sel kosong. Atau boleh, ini ke kiri dulu boleh. Ya. Kiri, turun, kanan, atas, boleh. Ya. Sama hasilnya nanti. Ya. Nah, sekarang kita hitung nilai biayanya. Ya, dari awal sini 10, kita kasih positif 10. Kemudian turun, ini min 11, ya, negatif. Biayanya 11, min 11. Kemudian ke kiri, plus 7. Ke atas, min 6. Ke kanan lagi. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, kita jumlahkan 10 min 11 tambah 7 min 6. Ya, hasilnya adalah 0. Kemudian evaluasi lagi sel kosong yang lain. Ini sel kosong berikutnya yaitu ZD, ya, sel kosong ZD. Ya. Jalur mana yang bisa kita lalui untuk kembali lagi ke sini? Ya. Mungkin yang pertama kita ke kiri dulu, ya, kemudian ke atas, ke kiri, kembali lagi. Ya. Atau ke atas dulu, ke kanan, ke bawah, baru kiri. Boleh. Ya. Atas, kanan, bawah, kiri. Ya, kita hitung biayanya. Di sini positif 4, ya. Kemudian naik negatif 7, ke kanan positif 11, ke kiri negatif 12. Kita jumlahkan 4 min 7 tambah 11 min 12. Ya, jumlahnya adalah min 4. Ya. Tinggal satu lagi sel kosong yang kita evaluasi, yaitu sel ZE. Ya, ZE. Jalurnya mana yang bisa kita lalui? Ya, kita bisa pilih yang dekat, ya, kanan, atas, kiri, bawah. Ya, kanan, atas, kiri, bawah. Atau atas, kanan, kiri, bawah, kiri, boleh. Atas, kanan, bawah, kiri. Berarti di sini mulai positif, ya, positif 5, negatif 11, positif 11, min 12. Kita jumlahkan, ya, 5 min 11 tambah 11 min 12. Jadi hasilnya min 7. Ya, sudah. Semua sel kosong kita evaluasi. Nah, kemudian kita lihat di sini hasil evaluasinya ada yang negatif. Ya, berarti ini solusinya belum optimum. Ya, kita harus mengoptimumkan. Nah, sekarang kita pilih negatif terbesar dari evaluasi ini, yaitu negatif 7 pada sel ZE. Ya, ZE yang ini tadi terakhir. Ya. Pilih negatif terbesar. Ya, kemudian kita transfer unitnya. Ya. Kita transfer unit. Ya. Perhatikan jalur pada sel tersebut, ya. Di sini, sana, kanan, bawah. Kembali lagi ke kiri. Ya. Dari sini kita perhatikan
Unit terkecil pada sel yang negatif. Unit terkecil sel negatif. Ya. Di sini sel negatifnya di sini, min 11 dan min 12. Unitnya ada 100.000, di sini 275.000. Yang kecil adalah 100. Jadi tidak dilihat semuanya, oh ini 25 kecil, bukan. Tapi dilihat pada sel yang negatif. Ya. Jadi antara 100 dan 275, itu yang kecilnya adalah 100. Nah, 100 ini ya, kita tambahkan pada sel kosong. Ya, 100 ini kita tambahkan pada sel kosong, ya, yang positif ya. Kita kurangkan pada sel yang negatif. Ya, jadi yang positif ditambah 100, yang negatif dikurangi 100. Ya. Sehingga ini ditambah 100, sini dikurangi 100, ditambah 100, dikurangi 100. Ya. Tambah 100, dikurangi 100, ini tambah 100, dan dikurangi 100. Nah, sehingga sekarang unit yang ada akan berubah. Ini 100 min 100 jadi 0, ini 25 tambah 100 jadi 125, ini menjadi 100, dan ini menjadi 275 min 100 jadi 175. Nah, seperti ini tadi. Ya. Apakah ini masih layak? Ya, kita hitung ya. 3, 3, jadi 6 dikurangi 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi solusi ini layak. Ya. Tapi apakah ini sudah optimum atau belum? Ya, kita evaluasi lagi dengan dari sel kosong yang ada. Sel kosong yang pertama, ya. Muternya kemana ini kalau bisa? Nah, jadi perputarannya tidak mesti harus berupa persegi panjang gitu ya. Mungkin lebih rumit lagi. Ya. Kita bisa kalau muternya ke sini, ke sini, ke sini, bisa ke sini, lagi ke sana. Nah, ini kan. Tidak bisa kita muter sini, 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 ini kosong nggak boleh. Ya, harus isi yang lain. Ya. Jadi perputarannya mungkin ke kiri dulu, bawah, kanan, bawah, kiri, atas, atau ke bawah dulu. Di sini ke bawah, kanan, atas, kiri, atas, kembali lagi kanan. Ya. Dalam sel XE ya. Bawah dulu, ke kiri nggak bisa, kosong ya. Harus ke yang isi. Jadi ke kanan, sini. Ya, kemudian naik ke sini. Dan ke kiri, ke sini. Ke atas, dan kembali lagi ke sel kosong. Ya. Nah, berarti seperti tadi, ya, yang sel kosong ini diberi positif, ya, jadi sini plus 8, ya, dan ke sini negatif 5, sana positif 12, negatif 11, positif 7, negatif 6. Ya, kembali lagi ke sel kosong. Ya, berarti 8 min 5 tambah 12 min 11 tambah 7 min 6. Ya. Nah, ini kalau dijumlah, hasilnya adalah 5. Nah, berikutnya, ya, kita sel kosong yang kedua, yaitu XF. Ya. Kita muternya kemana nih pisahnya? Langsung ke sini, atau ke sini aja. Ya. Kalau ke sini, nanti pisahnya ke kiri, terus nggak bisa lagi, karena kosong yang lainnya. Ya, mungkin ke bawah satu, langsung ke kiri, jauh, ke atas, dan kembali lagi ke sini. Kemungkinan yang itu ya. Atau ke kiri dulu, bawah, kanan, baru ke atas boleh. Ya. XF. Ya, kita ke bawah, terus ke kiri ke sini, ke atas, dan ke kanan kembali. Jadi, hitungan biayanya adalah ini 10, ya, positif 10, negatif 11, positif 7, negatif 6. 10 min 11 tambah 7 min 6, hasilnya adalah 0. Kemudian sel kosong yang ketiga, yaitu YE. Ya, sel kosong YE. Muternya kemana ini? Bisa ke kanan, bawah, kiri, atas. Atau bawah, kanan,
atas kiri. Ya, kalau ke kiri nggak bisa. Dari sini kiri ke atas terus nggak ada lagi. Ya, nggak bisa. Ya, biasanya ke kiri atau ke bawah dulu. Ya, ke kanan maksudnya, kanan atau ke bawah. Kanan, bawah, kiri, atas kembali. Berarti ini positif 11, negatif 11, positif 12, dan negatif 5. Kita jumlahkan. Ya. 11 min 11, 0, tambah 12 min 5. Jadi 7. Ya. Sel kosong yang keempat, sini ZD. Sel kosong ZD. Ya. Muternya kemana ini? Misalnya atas, kanan, bawah, kiri. Ya. Atau kanan, atas, kiri, bawah. Ya. Boleh. Atas, kanan, bawah, kiri. Berarti ini plus 4, min 7, plus 11, min 12. 4 min 7 plus 11 min 12. Ya, dijumlahkan. 4 dikurangi 7 tambah 11 min 12. Hasilnya adalah min 4. Ya. Sudah semua sel kosong. Ya. Dievaluasi. Akhirnya kita lihat di sini ada yang negatif. Ya. Masih ada yang negatif. Berarti belum optimal. Nah, kita pakai hasil yang sel yang negatif ini. Ya, kita lakukan transformasi unit, ya, transfer unit. Ya. Mana yang ditransfer? Ya, karena ZD di sini ya, ZD ini masih kosong. Yang negatif adalah min 7 dan 12. Jadi transfernya 50 atau 175. Kita pilih yang terkecil yaitu 50. Berarti 50 ini ditambahkan ke sel positif, dikurangkan ke sel negatif. Jadi ini di sini tambah 50, di sini kurang 50, di sini tambah 50, di sini kurang 50. Ya, sini plus 50, di sini kurang 50, ditambah 50 dan dikurangi 50 di sini. Nah, ya, sehingga ini menjadi 0. Ya. Yang ini menjadi 175 ya. 125 tambah 50, 175. Yang ini 175 dikurangi 50 menjadi 125, dan yang ini menjadi 50. Ya. Nah, masih aman ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Masih 5. Kemudian apakah ini sudah optimal atau belum? Kita harus cek evaluasi sel kosong lagi. 1, 2, 3, 4 sudah berpindah sel kosongnya. Sekarang sel kosong yang pertama XE, ya, XE, muternya kemana ini? Ya, bisa ke kiri, ke bawah, ke kanan, atas, atau ke bawah, kiri, atas, kanan. Ya. 8 min 6 tambah 4 min 5. Ya, sudah mulai saya tidak pakai tanda panah. Ya. 8 min 6 tambah 4 min 5. Ya, hasilnya adalah 1. Kemudian sel kosong yang kedua, XF. Ya, XF. Mana langkahnya? Ke sini, nggak ada lagi. Kita harus ke bawah jauh. Ya, sini, 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 kembali lagi. Ya, berarti sini. Plus 10, min 12, tambah 4, min 6. Plus 10, min 12, tambah 4, min 6. Hasilnya min 4. Sel kosong yang ketiga di sini YD. Ya, YD. Muternya kemana ini? Kanan, bawah, kiri, atas. Atau bawah, kanan, atas, kiri. Ya. Jadi sini 7, min 4, tambah 12, min 11. Ya, atau 7, min 11, tambah 12, min 4. Boleh. Ya. Hasilnya sama dengan 4. Ya. Ini 1, 8 min 4 sama dengan 4.
Sel kosong yang terakhir YE, ya, YE. Muternya pendek ini, sini aja, ya. Plus 11 min 11 tambah 12 min 5 atau ke bawah dulu. Plus 11 min 5 tambah 12 min 11. Nah, ini ke kanan gitu ya. Sama aja hasilnya nanti ya. Ini 11 min 11 hilang, 12 min 5 hasilnya 7. Masih ada negatif. Nah, berarti ini belum optimal. Ya. Kita pilih sel yang negatif terbesar yaitu min 4. Ya, XF seperti di sini. Ya. XF ini tadi perputarannya ke sini. Ya. Ya. Berarti apa? Negatifnya yang ini min 6 dan min 12. Ya. Berarti di sini dikurangi dengan yang paling kecil 150 atau 125, 125 ya. Yang negatif dikurangi 125. Berarti yang ini ditambah 125, ini dikurangi 125, ini ditambah 125, dan ini dikurangi 125. Ya. Jadi ini menjadi 125, yang ini menjadi 0, ini menjadi 125 tambah 50, 175, ini dikurangi 125 menjadi 25. Ini ya. 125, 0, 175, dan 25. Masih layak ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masih 5, berarti masih layak. Apakah ini optimal? Kita cek lagi dengan evaluasi sel kosong. Ini muternya kemana ini? Ini. Ya, atau kiri, bawah, kanan, atas. Ya. 8 min 6 tambah 4 min 5. 2 tambah 4, 6. 8 min 6, 2. Kan tambah 4, 6. Kurangi 5. Ya. XE menjadi 1. Kemudian yang kosong kedua ini YD. Ya. YD muternya kemana ini? Atas, kanan, bawah, kiri. Ya. Atas, kanan, bawah. Berarti ini 7 min 6 tambah 10 min 11. Ya. 7 min 6 tambah 10 min 11. Berarti sama dengan 0. Ya. Yang ketiga di sini YE. Ya. YE muternya kemana? Ini bisa ke bawah atau ke kanan. Ya, bawah, di kiri, atas, kanan, bawah, kiri. Ya, atau dari ke kanan dulu boleh. Kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas. Ya. Jadi 11 min 11 tambah 10 min 6 tambah 4 min 5. Nah, sama dengan 3. Sel kosong terakhir yaitu ZF. Ya, ZF. Muternya kemana? Besar ini. 125, 25, 125 kembali. Ya. Di 12 min 10 tambah 6 min 4. Ya. Hasilnya adalah 4. Ya. Ternyata hasil evaluasi terakhir ini diperoleh negatifnya nggak ada. Semuanya positif atau 0. Ya, sehingga langkah ini adalah langkah terakhir untuk mencapai optimal. Ya, biaya yang optimal. Nah, sekarang kita hitung berapa biaya minimumnya. Ya, berapa biaya minimumnya. Dia apa? 25.000 kali 6 tambah 125.000 kali 10 tambah 175.000 kali 11 ditambah 175.000 kali 4 dan 100.000 kali 5. Ya, hasilnya adalah ini. 4.500.000
25. Nah, ini berarti apa? Biaya minimum pengiriman ya 4.525.000. Nah, ini langkah optimalisasi dengan metode stepping stone. Ya, ini sebagai latihan, Anda nanti bisa mengerjakan latihan dengan stepping stone ini. Nah, berikutnya metode yang kedua selain stepping stone yaitu dengan MODI, ya, modified distribution, ya, distribusi yang dimodifikasi. Atau dalam bahasa Indonesia disebut metode distribusi yang dimodifikasi. Adalah metode penyelesaian masalah transportasi yang dikembangkan dari metode stepping stone. Metode ini digunakan untuk menentukan alokasi distribusi barang yang optimal dengan biaya transportasi yang paling rendah. Ya. MODI. Ya. Pada MODI ini ya, metode penyelesaian masalah transportasi yang fokus pada penentuan sel yang paling optimal dalam distribusi barang dengan mempertimbangkan biaya peluang dan perbaikan. Kelebihannya apa di sini? MODI memiliki kelebihan dibanding dengan stepping stone, yaitu penentuan sel yang pasti dan cepat serta perbaikan yang lebih efisien. Langkahnya MODI adalah yang pertama, menentukan nilai baris dan kolom pada sel yang terisi. Ya, kalau tadi kita langsung ke sel yang kosong, ya, pada mode ini kita mulai dari sel yang terisi untuk menentukan nilai baris dan kolomnya. Baris pertama dianggap 0. Ya. Kemudian biaya pada sel yang terisi itu sama dengan jumlah dari nilai baris dan kolomnya. Kemudian kita evaluasi sel kosongnya. Setelah tadi menentukan nilai baris dan kolomnya, kita evaluasi sel kosongnya. Nah, biaya pada sel kosong dikurangi jumlah nilai baris dan kolom. Biaya pada sel kosong dikurangi nilai barisnya berapa, nilai kolomnya berapa. Ya. Jika hasil evaluasi sel kosong tidak ada yang negatif, maka solusi sudah optimum. Ya. Kemudian, jika diperoleh nilai negatif pada sel dengan nilai negatif terbesar, ya, lakukan transfer unit seperti pada metode stepping stone. Kemudian diulangi langkah 1 sampai 4 sampai diperoleh solusi yang optimum. Bisa jadi ya pada langkah MODI ini ya, dicapai solusi optimum dengan tidak terpenuhi syarat kelayakan. Ya, bisa jadi syarat kelayakan tidak terpenuhi. Ya. Contohnya ini dari soal yang tadi ya dengan metode NWC solusi awalnya dan diperoleh biaya transportasinya 5.925.000. Ya. Ini layak 1 2 3 4 5. Nah, kemudian coba kita selesaikan dengan cara MODI. Ya, optimasi dengan MODI. Gimana caranya? Pada sel ini ya, kolom asal dan baris tujuan ini saya tambahkan kotakan kecil gitu ya untuk menentukan baris nilai baris dan di sini nanti menentukan nilai kolomnya. Ya. Jadi yang pertama tadi adalah nilai baris yang pertama itu dikasih nilai 0. Ya, menentukan nilai baris dan kolom pada sel yang terisi. Ya, ini nilai 0, baris pertama dianggap 0. Kemudian biaya pada sel terisi 6. Ya, biaya pada sel terisi
sama dengan jumlah nilai baris dan nilai kosong. Ya, jumlah nilai baris dan nilai kosong. Nilai kolom maksudnya. Ya. Jadi nilai biaya yang pada sel terisi 6 di sini itu sama dengan jumlah nilai baris ditambah nilai kolom. Nilai kolomnya sini berapa? Kita bisa hitung. 6 itu sama dengan 0 tambah berapa? Ya. Jadi di sini isinya 6. Ya. Nah, kemudian kita bisa mengisi nilai baris dan kolom yang lain dari nilai awal ini. Ya, 0 dan 6 ini. Misalnya ini yang isi ya. Di sini nilai selnya di sini 7. Ya, 7 ini bisa dihitung dari nilai baris ditambah nilai kolom. Ya. Kalau nilai kolomnya 6, maka nilai barisnya menjadi 1. Ya, karena 7 itu nilai baris tambah nilai kolom. Ya. Nanti di sini nilainya 1. Ya. Kemudian bisa kita cari nilai kolom yang lain. Ini nilai isinya ya, sel terisi 100. Ya. Nilai biayanya 11. 11 ini 1 ditambah berapa? Ya. Anda bisa menentukan di sini. 11 itu 1 ditambah 10. Ya. Berikutnya sel isi yang lain adalah 25. Isi di sini sudah ada 11. 11 itu 1 ditambah 10. Berarti nilai kolom F yaitu 10. Berikutnya lagi ya, sini 12. Ya, sini ada 10. Jadi 12 itu sama 10 tambah berapa nilai barisnya? Ya. 12 itu 10 ditambah 2. Berarti nilai baris Z adalah 2. Gitu ya. Berikutnya, evaluasi sel kosong. Biaya pada sel kosong dikurangi jumlah nilai baris dan kolom. Nah, sekarang kita evaluasi sel kosong. Ya, 1, 2, 3, dan 4 ini sel kosong. Kita evaluasi. Ya. Biaya pada sel kosong dikurangi jumlah nilai baris ditambah dengan nilai kolom. Ya, jadi 8 dikurangi 0 dikurangi 10. Ya, jumlah baris dan kolom itu kan 0 tambah 10 gitu ya. Jadi 8 dikurangi 0 tambah 10, jadi 8 dikurangi 0 dikurangi 10 lagi. Ya. XE 8 min 0 min 10. XF berarti apa? 10 min 0 min 10 lagi. ZD 4 dikurangi 2 dikurangi 6 dan ZE 5 dikurangi 2 dikurangi 10. Ya. 8 min 0 min 10, 10 min 0 min 10. Ya, jadi yang mana 10 min 0 min 10 ini ya. 10 dikurangi 0 kurangi 10. Ya, sama dengan 0. 4 min 2 min 6. Yang mana ZD ya. 4 min 2 min 6. Dan ZE 5 min 2 min 10. Nah, hasilnya berapa ini? Ya, ini min 2, ini 0, ini min 4, dan ini min 7. Nah, betul ya? 5 kurangi 2, 3, kurangi 10, min 7. Ya. Ya. Nah, seperti tadi, ya, kita lihat di sini evaluasi kosong ada yang negatif. Ya, berarti ini belum optimal ini. Ya. Cara mengoptimalkan apa? Ya, ini dipilih negatif terbesar yaitu min 7. Ya. Karena masih ada yang negatif, maka solusinya belum optimal. Kita pilih nilai yang negatif terbesar dari hasil evaluasi. Ya. Kemudian kita lakukan metode stepping stone. Ya. ZE, di sini ZE, ZE kepada ZE, ya, 7, min 7.
kita pilih yang negatif terbesar. Ya. Kita bisa muter kemana dari sini, ya, atas, kanan, bawah, kiri, atau kanan, atas, kiri, bawah. Ya. Atas dulu boleh. Ini 5 plus 5 min 11 plus 11 min 12 kembali lagi ke sini. Ya. Nah, ya. Di sini apa? Negatif-negatif ini ya. 100, 275. Yang kecilnya 100. Berarti ini ditambah 100, ini dikurangi 100, ini ditambah 100, ini dikurangi 100. Ya. Nah, begini. Ya, ini 0, ini 125, ini 175. Yang ini apa? 100 ya. Ini 175. Nah, masih layak ya 1, 2, 3, 4, 5 masih layak. Oke. Apakah sudah optimal? Ya, kita cek lagi. Ya. 6 itu 0 tambah 6. Kemudian baris yang sel isinya 7 ya. 6, 7 sini berarti 1 ya. 7 itu 6 ditambah 1. Ini berapa sini? 175, 175, 125, ini ya, 11. Nah, 11 itu 1 ditambah 10. Jadi 10 sini. Yang ini sel isi 12 itu 10 ditambah 2. Ya. Kemudian yang ini ya, untuk mengisi kolom, nilai kolomnya 5 itu 2 ditambah 3. Nah, semua kolomnya udah ada nilainya, barisnya udah ada nilainya semua. Jadi sekarang ya Pak, evaluasi. Ya, evaluasi nilai sel kosong. Ya, ini sel kosong 8 kurangi 0 kurangi 3, sel XE. Ya, sel XE 8 kurangi 0 kurangi 3 jadi 5. Sel XF 10 kurangi 0 kurangi 10. Terus yang ini YE 11 kurangi 1 kurangi 3. Terus lagi ini 4 min 2 min 6. Ya. Nah, hasilnya 5, 0, 7, dan 4. Masih ada yang negatif. Nah, berarti kita pilih yang negatif ini. Ya. Ini sel ZD berarti ini ya. Ini tadi muternya ke sini. Nah, ya. Jadi ini sini 125, 125 dan 50. Ya. Naik kanan turun kiri ya. Terus ya, negatifnya 50 dan 175. Berarti ini dikurangi 50, kurangi 50. Ya, ditambah yang sini ya. Sini tambah 50, sini kurangi 50, tambah 50, kurangi 50. Berarti ini 50, ini 0, ini 175, ini 125. Oke. Apakah layak? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, masih layak. Ya. Oke. Apakah sudah optimal? Kita periksa lagi ya. 6, 0 tambah 6. Ini kosong ya. 4 itu 6 tambah min 2. 100 itu 5 dikurangi min 2. Ya. Min 2 terus yang ini 5 itu min
min 2 tambah 7. Terus yang ini 12 itu min 2 tambah 14. Ya, terus yang baris kedua 11 itu ya, kurangi 14 tambah min 3. Ya, 11 itu 14 tambah min 3. Terus evaluasi sel kosong. Ya, 8 dikurangi 0 kurangi 7. Ya, yang ini 10 kurangi 0 kurangi 14. Yang ini 7 kurangi min 3 kurangi 6. 11 kurangi min 3 kurangi 7. XF 10 min 0 min 14. XF. Benar ya? XF. Oh, XE, maaf ya. XE. Nah, 8, 0, 7. 8 kurangi 0 kurangi 7. Yang akhirnya 10 min 0 min 14. YD-nya 7 min 3. 7 dikurangi min 3 dikurangi 6. Jadi 10 kurangi 6. Terus yang YE 11 min negatif 3 min 7. 11 kurangi min 3 min 7. Ya, ini 1, ini min 4. Ya, tinggal dihitung. Ya, masih ada yang negatif, yaitu sel XF. XF. Ya, sel XF di sini kita apalagi ya? Masih ada negatifnya, terus periksa lagi ya sel isinya. Ini apa? Perpindahan ya. Transfer biaya. Transfer unit. Nah, bukan biasa. Transfer unit. Ini muternya ke kiri bawah kanan atas atau bawah kiri atas kanan. Ya. Bawah kiri atas kanan. Ya. Di sini antara 150 sama 125. Yang kecil 125. Berarti ini ditambah 125 dikurangi 125 tambah 125 kurangi 125. Ya, ini 125, ini 0, ini 175 dan ini menjadi 25. Ya. 1 2 3 4 5 masih layak. Ya, apakah optimal? Kita periksa lagi ya. Ini yang dikatakan tadi, iterasinya banyak ya, banyak iterasi. Ya. 6, 0 tambah 6 ya. 4 6 ditambah min 2. Yang ini boleh juga ya, 10 0 10. Ya, 10 itu 0 tambah 10. Terus yang ini boleh ya. 11 itu 1 tambah 10. Ini boleh 1. Ya. Terus yang ini 4 itu 6 ditambah min 2. Ya, ini 105. 5 itu min 2 ditambah 7. Ya, baru evaluasi sel kosong. Yang ini 8 kurangi 0 kurangi 7. Ya, XE. Terus YD, terus YE. Terus yang terakhir ZF. XE 8 kurangi 0 kurangi 7. YD 7 kurangi 1 kurangi 6. Oh. YE 11 min 1 min 7. 3. Yang ZF 12 min 2. Nah, dikurangi min 2. Ya, tadi 14. Dikurangi 10. 4. 1, 0, 3, dan 4. Ya. Nah, positif semua.
karena sudah positif semua berarti ini penyelesaiannya sudah optimal. Tidak ada negatif berarti sudah optimal. Ya. Berapa biaya totalnya? Ya, total minimumnya tinggal 25.000 kali 6, 125.000 kali 10, 175.000 kali 11, 175.000 kali 4, dan 100.000 kali 5. Berapa ini? Nah, ternyata jumlahnya 4.525.000. Sama dengan yang metode stepping stone tadi. Ya. Oke, ada dua metode untuk penyelesaian akhir ya, dari solusi awal yang sebelumnya kita sudah pelajari. Ya. Sebagai tugasnya, Anda bisa selesaikan permasalahan ini, ya, selesaikan dengan form, kemudian optimalkan dengan modi, ya, optimalkan dengan modi. Baik ya, ini saya kasih dua contoh. Ya. Saya tambahkan lagi satu contoh, yaitu yang agak unik, ya, dengan stepping stone ini, ya, agak unik, nantinya akan Anda temui di sini. Ya, ini permasalahan yang kemarin juga, ya. Langkahnya panjang karena apa? Asal dan tujuannya banyak, ya. Asalnya 4, tujuannya 5, ya. Mungkin langkahnya lebih panjang. Permasalahan yang kemarin sudah kita selesaikan dengan 3 metode, ya. Nah, sekarang coba kita langkah terakhir yaitu solusi optimal, ya, dari metode awal, metode solusi awal yang pertama yaitu dengan NWC, ya, Northwest Corner. Ya, terus kita dapatkan seperti ini, ya. Nah, dengan stepping stone, ya, langkahnya adalah menghitung biaya dari sel kosong ke beberapa sel isi kembali ke sel kosong. Nah, ini evaluasi sel kosong, ya, langsung ya. Oke, kita mulai, ya, mungkin panjang ya angkanya ya, karena sel kosongnya banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sel kosong. Nah, evaluasi sel kosong sebanyak 12. Mulai dari AR, ya, AR. Muternya kemana ini, Inca? Oh, ini ya, 1, 2, 3, 4 sudah kembali, ya, atau bawah, kiri, atas, kanan. Ya. Ya. Jadi ini 14, ya, dikurangi 14, ditambah 14, dikurangi 2. Ya. Nah, ya, saya isi dulu baterainya. Oke, ya. Ini hasilnya adalah berapa ya? Ini 0, 18 kurangi 2, 16. Ya, sel kosong yang kedua, muternya ke mana ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Tuh. AS, ya. Plus 12, min 12, plus 12 lagi, min 14, plus 14, min 2. Ya, kembali lagi ke sel kosong berikutnya. 12 min 12 tambah 12 min 14 tambah 14 min 2. Ya, ini coret-coret bilang, 12 min 2 hasilnya 10. Ya. Sel kosongnya 3 AT. Ya, sel AT muternya ke bawah, kiri, atas, kiri, atas, kiri, atas,
kanan. Panjang ya. Plus 12 min 24 plus 18 min 12 plus 12 min 14 plus 14 min 2. Kembali lagi ke sini. Ya, kalau dijumlah ini coret-coret hilang, coret-coret habis, ya tinggal 20 min 24 min 4 tambah 18, 14 min 2 dengan 12. Ya. Sel kosong berikutnya ini BP, ya, muternya kemana? Muternya sedikit, ya, kanan atas kiri bawah atau kan atas kanan bawah kiri. Ya. Di sini ya mulai dari sini ya plus 24 min 30 atau min 14 boleh ya, min 14 plus 2 min 30 ya. Min 14 plus 2 min 30 jumlahkan ya, 10 tambah 2 12 min 30 min, ketemunya min 18. Sel kosong berikutnya ya, BS, sel BS muternya pendek nih, kiri bawah kanan atas atau bawah kiri atas kanan. 8 min 12 tambah 12 min 14. Ya, ini sama dengan coret-coret min 6. Ya. Sel kosong berikutnya BT. Ya, muternya ke mana? Ya, kiri bawah kanan atas atau bawah kiri atas kanan. Plus 2 min 24 plus 18 min 12 plus 12 min 14 kembali lagi. Ya. Ya, ini jumlahnya coret-coret. Oke, 18 min 22 min 4 min 10 min 18. Oh iya, min 4 tambah min 14 sama min 18. Oke, sel kosong berikutnya CP. Ya, CP muternya kemana nih? Misalnya ke atas, kanan, bawah, kembali lagi. Atau kanan atas, kiri bawah. Ya, plus 2. Oh, ke kanan dulu. Oke. Min 12 tambah 14, min 14 tambah 2, min 30. Kembali lagi. Ya. 2, min 12 tambah 14, min 14 tambah 2, min 30. Ya. Coret-coret. 2-nya coret juga, min 12, min 30, min 40, benar ya, min 38, benar ya ini? Oh iya, ini coret-coret, 2 plus 2 itu 4 ya, ini min 8, min 30, min 38. Oke, kosong berikutnya ceki. Nah, ceki, muternya pendek aja, sini, ya. 14 min 12 tambah 14 min 14. Nah, ini coret-coret, hasilnya 2. Terus CT. Nah, 16 muternya pendek, bisa turun kiri atas, kembali lagi. Plus 16 min 24 plus 18 min 12. Jumlahnya min 2. Terus DP ya, muternya panjang nih. Atas, kanan, bawah, kiri. Nah, atau dari kanan dulu boleh. Kanan atas, kiri atas, kiri bawah. Ya, berarti ini min 18 plus 12 min 12 plus 14 min 14 plus 2 min 30. Ya, sama dengan min 38. Kemudian deki. Deki. Muternya kemana? Sini, kanan, atas, kiri, bawah. Ya. Plus 18
min 18 plus 12 min 12 plus 14 min 14. Kembali lagi. Nah, coret-coret, 0. Yang terakhir DR. Muternya pendek aja. Ya. Ini plus 10 min 18 plus 12 min 12. Ya. Coret-coret 10 min 18 artinya min 8. Ya. Nah, panjang. Ya. Nah, kita pilih sini ada dua nilai negatif terbesar. Ya, dua nilai negatif terbesar. Ya. Maka itu kita pilih salah satu saja. Boleh yang CP, boleh yang DP. Ya. Kita pilih salah satu. Misalnya yang CP. Ya, CP berarti CP di sini ya. Pilih salah satu. Nah, CP tadi muternya ke sini ya, kanan atas kiri bawah. Ya. Transfer unit. Pilih unit terkecil pada sel negatif. Sel negatifnya tadi di sini ya. Ini dan itu. Ya. Sementara 360, 180, 180 berarti sel negatif terkecil yaitu 180. Ya. Berarti di sini tambah 180, di sini dikurangi 180, tambah 180, min 180, tambah 180, min 180, udah. Ya. Nah, kurangi, tambah, kurangi, selesai. Nah, dengan demikian kita perhatikan yang menjadi 0 ada 2 di sini. Ya, ini menjadi 0, di sini menjadi 0. Ini bertambah. Ya, dari 0 menjadi 180. Ini 0, ini menjadi 540. Yang ini menjadi 0, ini menjadi 720. Dan yang ini menjadi 180. Ya. Nah, kita masuk ke iterasi kedua. Perhatikan hasil terakhir di sini, apakah layak atau tidak? Ya, apakah layak atau tidak? Kita perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seharusnya untuk hasil yang layak itu harus 8. Gitu kan? Karena asalnya 4, tujuannya ada 5, 4 tambah 5, 9 kurangi 1, hasilnya 8. Ya. Nah, ini tidak layak, tidak memenuhi syarat kelayakan untuk metode stepping stone ini. Ya. Sehingga kalau terjadi seperti ini yang unik saya bilang tadi, ya. Kalau terjadi seperti ini, maka kita perlu menambahkan sel dummy. Ya, kita harus menambahkan sel dummy dengan nilai selnya adalah 0. Ya, boleh di mana aja, terserah yang di sel kosong, ya, asal di yang sel kosong, tambahkan sel dummy-nya. Ya. Jangan sampai kita menambahkan sel dummy sehingga nanti ada iterasi atau loncat batunya tidak kembali lagi, gitu ya. Misalnya kita tambahkan sel dummy di sini, ya, sel dummy di sini. Nah, ada nanti mungkin stepping stone-nya nggak punya jalur, gitu ya. Bisa jadi stepping stone-nya nggak punya jalur kalau kita asal menambahkan sel dummy. Misalnya kita kasih sel dummy di sini, ya. Kita tambahkan sel dummy di sini. Oke. Nah, ya kita mulai stepping stone, ya. Berarti sel kosongnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, evaluasi sel kosong yang pertama AR, ya.
Makanya 18 muternya kemana nih? Kiri atau bawah dulu boleh. Kiri, bawah, kanan, atas, atau bawah, kiri, atas, kanan. Ya. Oke, ini min 14 plus 24 min 30. Ya, kita hitung di sini hasilnya min 2. Yang kedua AS. Min 12 muternya ke mana? Ke bawah, kiri, atas, kanan. Oke, plus 12 min 12 plus 2 min 30. Oke, di sini coret-coret jadi min 28. Sel kosong yang ketiga di sini AT. Muternya kemana? Bawah, kiri, atas, kanan. Ya. Plus 20 min 24 plus 18 min 12 plus 2 min 30 kembali lagi. Ya. Ya. Sama dengan setelah dihitung ini hasilnya min 26. Sel kosong berikutnya sini BQ. Ya, ini sel dummy, tidak dianggap kosong ya. BQ. Ya, muternya kemana kira-kira? Bisa gini ya. Atau atas, kiri, bawah, kanan. Ya, ini plus 14. Kiri min 24 tambah 30 min 2. Di hasilnya sama dengan 18. Sel kosong berikutnya BS. Ya, BS. Sini muternya ke bawah, kiri, atas, kanan. BS bawah, kiri, atas, kanan. 8 min 12 plus 2 min 24. Hasilnya min 26. Kemudian lagi di sini BT. Ya. Muternya ke bawah, kiri, atas, kanan. 2 min 24 plus 18 min 12 plus 2 min 24. Ya. Jumlahnya min 38. Kemudian kosong lagi sini CQ. Ya, CQ. Muternya ke mana kira-kira? Oh, ini ya. Kiri, atas, kanan, bawah. Atau atas, kiri, bawah, kanan. Kiri min 2 plus 30 min 2 lagi. Min 2 plus 30 min 2. 40. Terus di sini ada yang kosong lagi CR. CR muternya ke sini. Nah, atas, kiri, bawah, kanan. Atau kiri, atas, kanan, bawah boleh. Ya. Sini plus 12 min 2 tambah 24 min 14. 12 min 2 tambah 24 min 14, 20. Kosong lagi sini CT. CT. Muternya ke ini kecil ya. Turun ke kiri, atas, kanan. Atau kiri, bawah, kanan, atas. Ya. 16 min 24 tambah 18 min 12. Ya, hasilnya sama dengan min 2. Masih 3 lagi, 1, 2, 3 ya. DP, DQ, dan DR. Belum. Ya. DP itu muternya panjang ya. 1. Jadi saya sini. Mana ini muternya? Oh, sini. Sini kanan, atas, kiri, bawah. Atau atas, kanan, bawah, kiri. Ya, 8 min 2
tambah 12 min 18 sama dengan 0. Kemudian dq, ya, dq di sini muternya ke yang saya 1, 2, ke sini muternya. Ya, muter-muter ini. 18 min 2 tambah 30 min 2 tambah 12 min 18. Ya, sama dengan 38 dan terakhir DR. Nah, DR muternya ke mana ya? DD. Nih, naik kiri bawah kanan bawah kembali lagi. Ya, kiri bawah kanan bawah kembali lagi. 10 min 12 min 14 tambah 24 min 2 tambah 12 min 18. Jumlahnya adalah 12. Nah, masih ada yang negatif, berarti belum optimal ya. Kita pilih yang nilai negatif terbesar yaitu min 38. Ya, min 38 pada sel BT, BT di sini. Ya. Sel BT. Sini tadi muternya ke mana tadi ya? Turun, kiri, atas, kanan. Ini ya. Turun, kiri, atas, kanan. Jadi kita lakukan transfer unit. Ya, yang negatif terkecil mana ya? Positif, negatif, 20, negatifnya lagi 630, negatifnya lagi 0. Nah, negatif terkecilnya adalah 0. Jadi ditambah 0, dikurangi 0, ditambah 0, kurangi 0, tambah 0, kurangi 0. Ya. Nah, dari sini hasilnya kalau ditambah 0 kurangi 0 berarti tetap ya. Tidak mempengaruhi hasil mula-mula. Sehingga kalau kita memilih negatif terbesar di sini tidak memperoleh hasil perubahan ya, maka kita pilih lagi negatif terbesar yang lain yaitu min 28. Ya, kita beralih ke sini. Kalau tadi di sini tidak memperoleh perubahan ya. Kita beralih ke sel AS. AS di sini AS ya. Muternya tadi ke mana? Sini, bawah, kiri, atas, kanan, atau kiri, bawah, kanan, atas. Ya. Bawah, kiri, atas, kanan. Kita lakukan transfer unit. Yang negatif terkecilnya adalah ini 630 sama 180. Berarti yang 180. Di sini tambah 180, kurangi 180, tambah 180, kurangi 180. Ya. Nah, berarti ini 180, di sini menjadi 450 ya. Di sini menjadi 360 dan di sana menjadi 0. Nah, seperti ini. Ya. Nah, apakah layak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata masih belum layak. Ya. Iterasi 3, masuk ke iterasi 3. Kelayakannya belum, karena di sini sel yang terisi hanya 7, seharusnya 8. Ya, kita tambahkan sel dummy lagi. Kita pilih sel DR sebagai sel dummy misalnya. Ya, DR sebagai sel dummy dengan nilai 0. Ya, kita lakukan evaluasi lagi sel-sel yang kosong. Ya. AP, AR, AT, BP, BQ, BS, BT, CQ, CR, CT, DP, dan DQ. Ya. AP muternya ke sini, bawah, kiri, atas. Ya. Nah, maaf, ini positif ya, bukan negatif ya.
Ini 30 min 12 plus 12 min 2. Ini positif ya, bukan negatif. 28. Ya. Sel kosong kedua AR. Muternya kemana? Kanan, bawah, kiri, atas. Ya, atau bawah, kanan, atas, kiri. Boleh. Ini 18. Kanan min 12. Tambah 18 min 10. Dijumlahkan, hasilnya 12. Kemudian AT jalurnya ke sini, ya, ke bawah, ke kiri, ke atas, kembali lagi. Ya. 20 min 24 tambah 18 min 12. Ya, akhirnya menjadi 2, kemudian BP ya, muternya ke biasanya kanan ke sini atau bawah ke sini. Nah, berarti agak zigzag ya. Kanan, bawah, kanan, atas, kiri, atas. Ya. Kanan, bawah, kanan, atas, kiri, atas. Ya. Pakai plus, min, plus, min, plus, min. Ya. Kita jumlahkan biayanya menjadi 12. Kemudian sel berikutnya BQ. BQ ya, bukan PP, ini BQ. Nah, ya. BQ. Kanan, kemudian bawah, kanan, atas, atasnya ke sini, ya. Kiri, bawah lagi. Nah, kanan, bawah, kanan, atasnya ke sana. Ya, kalau ke sini nggak bisa ya. Sini kiri sudah nggak ada loncatan lagi. Berarti harus ke atas, kiri, dan ke bawah. Ya. Oke, dijumlahkan 10 min 18 tambah 12 min 2 tambah, oh ini ya, 14 min 14 tambah 10 min 18 tambah 12 min 2 plus 14. Jumlahnya 2. Kemudian sel berikutnya ini, ya, BS, muternya ke bawah, kiri, atas, kanan. Oke. 8 min 18 tambah 10 min 14. Jumlahkan, hasilnya 2. Berikutnya lagi BT, muternya ke bawah, kiri, atas, kanan. Oke. 2 min 24 tambah 10 min 14. Jumlahnya adalah min 26. Ya. Masih separuh lagi. CQ, muternya ke sini, kanan, atas, kiri, bawah, atau atas, kanan, bawah, kiri. Ya, kanan, atas, kiri, bawah. Nah, jumlahkan hasilnya 12. Kemudian berikutnya CR. Ya, CR, muternya ke kecil sini. Ya, kanan, bawah, kiri, atas, atau bawah, kanan, atas, kiri. 12 min 12 tambah 18 min 10. Dijumlah hasilnya 8. Terus yang CT, ya, CT muternya sini aja, ya, kiri, bawah, kanan, atas, atau bawah, kiri, atas, kanan. Terus 16 min 24 tambah 18 min 12. Jumlahnya adalah min 2, dan yang DP, ya, DP 8 meternya ke sini. Ya, atas, kanan, bawah, kiri, atau kanan, atas, kiri, bawah.
Ya, dijumlahkan 8 min 2 tambah 12 min 18 hasilnya 0. Dan yang terakhir DQ. Ya. DQ muternya ke mana nih ya? Kanan, atas, kiri, bawah. Ya, 18 atas dulu, min 2 tambah 12 min 18 boleh. Ya. Sama aja nanti hasilnya ya. Ini ke atas dulu atau ke kanan dulu boleh sama aja. Ya, hasilnya 10. Ya, sudah semuanya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah semua sel kosong kita evaluasi. Kemudian masih ada yang negatif terbesar di sini min 26. Ya, yaitu sel BT di sini. Ya, lakukan transfer unit pada sel BT. Ya, tadi muternya ini ke ya, bawah, kiri, atas, kanan. Ya, ya. Yang negatif di sini ya, sini 540, sini 720. Berarti kita pilih yang 540. Sini ditambah 540, dikurangi 540, ditambah 540 dan dikurangi 540. Nah, ya. Ini jadi 540, ini menjadi 180, ini 540 dan ini menjadi 0. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ya, sudah layak ya, memenuhi syarat kelayakan. Apakah ini solusi optimal? Kita harus periksa lagi ya. Dicek dengan iterasi yang berikutnya yang keempat, iterasi keempat ya. Nah, memang langkah ini sangat panjang ya. Iterasinya panjang ya, butuh waktu yang lama. Evaluasi sel kosong berikutnya yaitu AP, AR, AT, BP, DQ, BR, BS, CQ, CR, CT, DP, dan DQ. Ya, setelah kita lakukan, berikutnya ya saya percepat aja. Ya, seharusnya bisa mengikuti berikutnya seperti ini. BR, BS, terus CQ, CR, terus CT, DP, dan DQ. Nah, sini masih ada yang bernilai negatif juga, berarti belum optimal. Lakukan transfer unit lagi ke sel CT, CT di sini. Ya, muternya tadi kemana? Muternya pendek. 1, 2, 3, 4. Ya. Transfer unitnya ini negatif, positif, negatif. Paling kecil negatifnya 180. Berarti tambah 180 kurang 180 tambah 180 kurang 180. Oke. Nah, hasil terakhirnya berarti 180, ini 0. Ini menjadi 500 berapa? 450 dan yang ini menjadi 270. Ya. Nah, layak ya 1 2 3 4 5 6 7 8 layak ya. Apakah optimal? Pakai iterasi berikutnya. AP hitung lagi, AN, AP, terus BP, BQ, BR, BS, CQ, CR, DP, dan DQ. Ada DT yang belum ya, DT terakhir. Nah, ternyata hasilnya evaluasi sel kosong diperoleh nilai yang positif semua.
Ya, positif semua. Berarti ini sudah optimal. Ya, solusi sudah optimal. Tinggal kita hitung berapa biaya totalnya yang minimal. Ya, dari A ke Q, dari A ke S 180 kali 12, dari B ke T 540.000 kali 2, dari C ke P 360.000 kali 2, dari C ke S 270.000 kali 12, C ke T 180.000 kali 16, D ke R 540.000 kali 10, dan D ke S 450.000 kali 18. Totalnya adalah 25.020.000 rupiah. Ini biaya minimum yang bisa dikeluarkan ya untuk penyelesaian metode ini dengan stepping stone. Ya, berikutnya kalau kita selesaikan dengan modi, kita selesaikan dengan modi permasalahan yang sama. Ini hasil dari metode inspeksi ya, atau biaya terkecil dari masalah awal ya. Penyelesaian masalah awal kita boleh seperti ini. Kalau kita selesaikan dengan modi, ya, kita nilai dulu baris dan kolomnya ya. Ini awalnya 0 ya. Awalnya 0, nilai baris dan kolom 0, dan ini berarti 30 ya. 30 itu 0 tambah 30. Oh ya, sel terisi dulu, maaf ya. Sel yang isi yang kita tentukan dulu ya. 0 ini 2 berarti ini 2. 2 itu 0 tambah 2. Kemudian mana lagi ini ya. Sel isinya ini 12, 0 tambah 12. Kemudian yang bisa lagi ini nggak ada, di sini yang bisa. Yang isi 12, 12, di sini berarti 0. Ini lagi yang bisa, 18 itu 12 tambah 6. Ya. Ini bisa, ya, 2 itu 0 tambah 2. Ada lagi yang bisa, ini, ya, 10 itu 6 tambah 4. Terus ini 24 itu 6 ditambah 18. Ya. Terakhir yang ini 2, 18 ditambah min 16. Ya, jadi baris dan kolomnya sudah terisi, ya, nilai baris dan kolomnya sudah terisi. Kemudian kita evaluasi sel kosong. Evaluasi sel kosong. 30 dikurangi 0 kurangi 2, ya, sel AP. Sel AP 30 dikurangi 0 kurangi 2. Sel AR berarti 18 kurangi 0 kurangi 4. Sel AT, sel BP, BQ, BR, BS, terus CQ, CR, CT, DP, dan DQ. Ya, AP tadi 30 min 0 min 2. Ya, sama dengan 28. Terus AR 18 min 0 min 4, 14. AT 20 min 0 min 18, itu 2 berarti ya. BP-nya 24 min 16 min 2. Jadi 24 tambah 16 itu 40 dikurangi 2, 38. BQ 14 min 16 tambah 2. Positif ya, pasti positifnya. Terus BR-nya 14 dikurangi min 16 tambah 4 juga positif. BS-nya 8 dikurangi min 16 tambah 12 juga positif. CQ-nya 14 min 0 min 2, 12. BR-nya CR, ya, 12 min 0 min 4, ya, 8. 16 min 0 min 18.
ya. Min 2, dp 8 min 6 min 2 0, dq 18 min 6 min 2 10. Ya, masih ada yang negatif di sini. Ya, berarti kita lakukan transfer unit pada sel CT. CT di sini, muternya ke sini. Ya. Jadi di sini plus min, ya, yang paling kecil 180. Ini ditambah 180 kurangi 180 ditambah 180 kurangi 180. Ya, berarti diperoleh ini 0, ini 180, yang ini 450, dan yang ini berapa ini? 270. Ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, layak. Ya, apakah sudah optimum atau belum? Kita periksa lagi dengan modi. Ya, ini 0, ini 2, ini 12, ya. Terus lagi yang ini berarti ini 0. Ya. Yang ini 18, ini 12, berarti di sini 6. Ya, yang ini 10, ini 6, berarti sini 4. Oh, ini dulu ya, boleh. 2, 0, berarti ini 2, benar ya. Terus sini 4. Yang mana lagi yang bisa, ini belum ya, berarti ini. Ini 0. Ya. 0, ini 16, berarti sini 16. Terus sini 2, 16, berarti sini min 14. Ya. Nilai baris dan kolomnya sudah, berarti kita masuk ke evaluasi ke sel kosong. Ya, mulai dari AP, AR, AT, AT, BP, BQ, BR, GS, terus CQ, CR, DP, DQ, dan DT. Ya. Untuk AP berarti 30 min 0 min 2 sama dengan 28. Terus yang ini BR-nya AR ya, 18 min 4 itu 14. AT-nya 20 min 0 min 16 ada 4. Terus BP, BP-nya 24 positif. 14 tambah kurangi ya, masih 8 kurangi 2, 26. Ini 14 tambah 14, 28 kurangi 4, 24. BS-nya 8 ditambah 14 min 12, 10. Ya. Terus CQ 14 min 2 di 12. CR-nya 12 min 4 ada 8. DP-nya 8 min 8, 0. DQ 18 min 8 ada 10. Dan DT-nya 24 min 6 min 16. 24 dikurangi 22, hasilnya 2. Ya, sudah positif semua. Berarti ini sudah optimal. Ya, tinggal kita hitung berapa biayanya. Ya, kita hitung berapa biayanya. Ya, akan Anda hitung berapa biaya dari hasil penyelesaian akhir dengan metode MODI. Ya. Demikian ya untuk materi optimalisasi masalah transportasi ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami semuanya, Anda pelajari. Ya.
Dan latihan-latihan yang ada di tengah-tengah video tadi mudah-mudahan saya harapkan Anda bisa mengerjakannya untuk sebagai latihan Anda berikutnya. Ya. Untuk soal-soal yang kemarin pada video yang pertama, Anda silakan selesaikan dengan metode baik stepping stone atau MODI ya untuk penyelesaian akhir memperoleh nilai yang optimal ya. Sekian dari saya pembelajaran video kali ini, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.